Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya ini. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembelajaran pada mata pelajaran fisika kali ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia, sehingga pada masa ini ketika pembelajaran kita berlangsung dari rumah saja, Anda boleh mengikutinya dengan baik. Semoga Anda selalu menjaga kesehatan Anda baik-baik dan tetap mengikuti pembelajaran ini dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang usaha dan energi. Pada pembelajaran tentang usaha dan energi ini ada beberapa materi yang harus kita dalami secara bersama-sama. Di antaranya yang pertama adalah gerak. Ini di dalam buku panduan Anda, modul Anda itu tidak ada. Tapi mengapa alasan saya mengangkat materi tentang gerak ini? Karena berbicara tentang usaha, berarti kita juga bicara tentang gerak. Tapi kalau gerak ini Anda belum pahami, bagaimana mungkin kita bisa memahami tentang usaha? Begitu juga dengan gaya. Kalau Anda belum memahami betul tentang gaya, bagaimana kita bisa memahami lebih jauh tentang usaha? Begitu pula energi. Karena pada bab sebelumnya mata besaran dan satuan kita sudah pelajari bahwa usaha itu adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Sementara gaya adalah hasil kali dari massa dan percepatan. Sementara percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Maka menjadi penting gaya dan gerak ini harus kita dalami lebih dahulu sebelum kita memahami tentang usaha. Pada materi tentang gerak, kita akan mempelajari dua hal penting, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, kita akan melihat tentang gerak pada bidang datar, dan gerak vertikal. Nah, sedangkan pada gaya, kita akan mempelajari tentang hukum Newton, kemudian kita lihat yang berikut tentang resultan gaya. Nah, sedangkan usaha nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha, kemudian usaha pada bidang datar, dan usaha pada bidang miring. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang energi dan daya. Pada energi dan daya ini kita akan mempelajari tentang energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan daya itu sendiri. Ya, jadi ini adalah rincian materi yang harus kita pelajari dalam pokok tentang usaha dan energi. Semoga Anda bisa mengikutinya dengan baik. Kita akan masuk dengan pembelajaran materi yang pertama, yaitu tentang gerak. Perlu Anda ketahui bahwa alam semesta juga termasuk bumi bersifat dinamis atau berubah-ubah. Benda atau material apapun yang ada di alam semesta selalu bergerak, baik secara teratur maupun secara tidak teratur atau acak. Bahkan itu semua bisa dideteksi, maupun ada juga yang tidak bisa terdeteksi. Gerak baik secara alami maupun gerak yang dibuat oleh manusia. Nah, itulah keindahan dan keagungan dari karya Sang Pencipta. Lalu pertanyaannya, apakah manusia sebagai ciptaan yang sempurna dan lengkap itu berhenti pada menerima apa adanya tanpa harus mempelajarinya? Jawabannya ada di tangan Anda. Rasa ingin tahu manusia itu membuka jalan menuju kepada ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan baik dirinya sendiri maupun orang banyak. Gerak dalam ilmu fisika
diartikan sebagai perubahan posisi. Perubahan posisi atau perubahan tempat kedudukan dari keadaan awal menuju kepada keadaan akhir, baik itu hanya sekali maupun berulang-ulang kali. Pada gerak ini kita lihat ada beberapa besaran, kita kenal ada beberapa besaran yang mempengaruhi gerak itu sendiri. Kita lihat yang pertama itu besaran pada gerak. Yang pertama itu namanya jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Apa yang dimaksudkan dengan jarak, apa pula yang dimaksudkan dengan perpindahan. Perhatikan, saya punya contoh berikut ini. Ini ada lapangan berbentuk segi empat. Ada seorang atlet, ya, ada seorang atlet, dia berdiri di sini. Ya. Kemudian, ini misalnya ini titik A, ini titik B, ini C, dan ini D. Seorang atlet ini berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang ini. Dia berlari dari A menuju ke B, kemudian dari B menuju ke C, kemudian dari C menuju D, dan kembali lagi ke A. Yang dimaksudkan dengan jarak itu yang mana, dan yang dimaksudkan dengan perpindahan itu yang mana? Ya. Yang dimaksudkan dengan jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh atlet ini. Ya. Jadi panjang ruas garis AB ditambah ruas garis BC ditambah CD ditambah DA, itu namanya jarak. Ya. Jadi jarak itu bisa disebut sebagai panjang lintasan. Nah, sedangkan perpindahan, ya, perpindahan dari kejadian ini, dari keadaan seorang atlet tadi ini, yang mana yang dimaksudkan dengan perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan keadaan kedudukan awal pada saat dia mulai berlari, nah, dan kedudukan akhir di saat dia berhenti. Nah, ternyata dia berhenti di A, dia berlari dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, ternyata dia kembali lagi ke A. Maka perpindahannya berapa? Perpindahannya sebesar 0. Karena dia tidak berubah posisi keadaannya, kedudukannya adalah tetap. Sedangkan kalau misalnya dia berjalan atau berlari dari A menuju ke C, dari titik A ke C, dari titik A menuju ke C, besar jaraknya adalah ruas garis AB ditambah ruas garis BC. Sedangkan perpindahannya adalah perubahan posisi awal, dia di A, kemudian posisi akhir dia di C, maka besar perpindahannya adalah diagonal dari persegi panjang ini. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kejadian yang lain, contoh yang lain. Anda pernah melihat jarum jam, ya? Ini jam dinding, ini dia pertama dari angka 12, kemudian dia jalan mengitari lingkaran ini sampai kembali lagi ke 12. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah sepanjang lintasan jam dinding ini. Jadi panjang lintasan berupa lingkaran ini berarti jarak yang ditempuh adalah keliling lingkaran. Yang besarnya adalah 2πr. Sedangkan jarak yang perpindahannya berapa? Karena dia berawal dari 12 kemudian kembali ke 12 lagi, maka perpindahannya adalah 0. Cerita yang lain, ada mobil bergerak dari utara ke selatan, kemudian ke arah timur, dari utara ke selatan sejauh 4 kilo,
kemudian ke arah timur sejauh 3 km. Nah, berapa jaraknya? Jaraknya adalah 4 ditambah 3, sehingga 7 km. Perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah, menurut teorema Pythagoras, inilah jarak perpindahannya, sisimpel ini. Jadi 5 km. Nah ini, itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Dari ilustrasi ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi benda dari keadaan awal menuju ke keadaan akhir. Besaran yang berikut adalah, selain jarak dan perpindahan, besaran yang berikut adalah kecepatan, percepatan, dan waktu. Kecepatan. Ada istilah lain, kecepatan, kemudian ada kelajuan. Menurut Anda, apakah kedua kata ini sama menurut fisika? Kelajuan dan kecepatan ini sama? Secara satuannya, keduanya ini mempunyai satuan yang sama, yaitu meter per detik menurut sistem satuan internasional. Tetapi yang dimaksudkan dengan kelajuan, saya mau menjelaskan dulu kepada Anda. Yang dimaksudkan dengan kelajuan, contohnya seperti ini. Anda sering mengendarai sepeda motor ataupun mobil yang di depannya itu ada speedometer. Ketika Anda memperhatikan jarum speedometer, menunjukkan misalnya Anda berlari dengan 30 km per jam misalnya. Nah, 30 km per jam ini apakah menurut fisika itu kecepatan atau kelajuan? Jawabannya adalah 30 km yang Anda lihat, yang terlihat di speedometer, itu adalah kelajuan, bukan kecepatan. Ya. Yang dimaksudkan dengan kelajuan itu adalah jarak, jarak per waktu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kecepatan itu adalah perpindahan per waktu. Ya. Jadi kelajuan itu S per T, sedangkan perpindahan itu adalah delta X per delta T. Satuannya apa? Keduanya mempunyai satuan yang sama, yaitu meter per second. Itu kecepatan dan kelajuan. Jadi kelajuan itu tidak berhubungan dengan perpindahan, tapi dia berhubungan dengan jarak. Sedangkan kecepatan itu berhubungan dengan perpindahan. Besaran berikut yaitu percepatan. Percepatan diartikan sebagai perubahan kecepatan persatuan waktu. Perubahan kecepatan persatuan waktu, atau secara matematis ditulis A sama dengan delta P per delta T. Delta itu artinya perubahan. Nah, delta P itu bisa sama dengan V2 kurang P1 per T2 kurang T1. Atau bisa saja jika kecepatan akhir itu diberi simbol dengan Pt dan kecepatan awal itu diberi simbol dengan P0, maka Pt per P0 per T. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan percepatan. Kemudian besaran yang terakhir dalam gerak yaitu waktu. Waktu itu menunjukkan lamanya suatu kejadian. Nah, pada besaran waktu ini tentu tidak ada hal-hal yang aneh yang lain yang perlu kita pelajari, karena waktu bersifat tetap
dalam artian bahwa satuan dari waktu baik kelajuan maupun kecepatan adalah sama. Hal berikut yang harus kita pelajari adalah macam-macam gerak yang seperti awal tadi saya katakan bahwa kita akan mempelajari dua jenis gerak di sini, yaitu yang pertama itu gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan. Pada gerak lurus beraturan, yang pertama kecepatannya itu tetap. Ya, kecepatannya itu selalu tetap. Karena kecepatannya selalu tetap, sehingga grafik antara jarak dan kecepatan itu selalu berbentuk garis lurus. Nah, dalam gerak lurus beraturan ada beberapa persamaan matematis yang perlu Anda ketahui. Ada V sama dengan S per T. Bisa juga ditulis sebagai V sama dengan X per T. X ini jika gerak pada bidang datar, pada bidang sumbu X per waktu. Nah, sehingga ini berlaku hubungan antara ketiganya. Jadi, kalau di sini itu S sama dengan, kalau V sama dengan X per T, maka S sama dengan V kali T. Nah, begitu juga di sebelah sini, kalau misalnya V sama dengan X per T, itu berarti X sama dengan V kali T. Begitu juga T sama dengan S per T. Atau yang di sini T sama dengan X per V. Itu persamaan-persamaan dan hal-hal yang penting yang perlu Anda ketahui tentang gerak lurus beraturan. Yang berikut, kita lihat gerak yang berikut, yaitu gerak lurus berubah beraturan. G, L, D, G. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, ciri yang mengikutinya atau ciri yang menandakan bahwa gerak itu adalah gerak lurus berubah beraturan adalah adanya perubahan kecepatan. Karena ada perubahan kecepatan ini, maka ada percepatan atau perlambatan. Ya, ada percepatan atau perlambatan. Percepatan jika nilai A itu bernilai positif, sedangkan perlambatan jika A-nya bernilai negatif. Itu adalah ciri dari gerak lurus berubah beraturan. Poin pertama yang harus kita pelajari adalah gerak lurus berubah beraturan pada bidang datar. GLBB pada bidang datar. Pada gerak lurus berubah beraturan di bidang datar, ingat bahwa gerak lurus berubah beraturan itu sangat dipengaruhi oleh percepatan. Ya. Sehingga persamaan matematis yang berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan selalu ada unsur percepatannya. Pada gerak lurus berubah beraturan terdapat beberapa persamaan atau rumus-rumus matematis yang berlaku di sana, yaitu yang pertama, VT sama dengan T0 tambah AT. Kemudian yang kedua, S sama dengan V0 kuadrat T, V0T, ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga itu adalah VT kuadrat
sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS. Ya, ditambah 2 kali AS. Ini adalah persamaan gerak pada bidang datar. Ini adalah persamaan gerak lurus beraturan. Kita lihat contoh soalnya supaya Anda lebih memahami. Sebuah speedboat bergerak lurus dengan kecepatan awal 20 meter per second dan mengalami percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh saat setelah bergerak 5 second. Kemudian yang kedua, hitunglah kecepatan rata-rata dalam selang waktu T sama dengan 2 second dan T sama dengan 6 second. Seperti biasa, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika, maka kita mulai dengan yang pertama adalah diketahui. Ya, ketahui apa saja? Yang pertama ini, kecepatan awal. Ya, kecepatan awal itu disimbol dengan V0. V0 sama dengan 20 meter per second. Kemudian percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah A, kecepatan dan jarak. Kecepatan Vt sama dengan berapa? Kemudian S sama dengan berapa? Di saat T sama dengan 5. Ya. Kemudian yang kedua, ditanya yang kedua adalah kecepatan rata-rata atau V lagi. Kecepatan rata-rata itu V ada garis di atasnya ya. Kecepatan rata-rata sama dengan berapa ketika T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Ya. Kemudian kita jawab pertanyaan ini ya. Kita jawab pertanyaan ini, saya ganti warna. Jawab. A. Untuk yang A dia tanya apa? Vt sama dengan berapa pada saat T sama dengan 5. Maka Vt sama dengan, kita ingat rumusnya apa? Rumus yang tadi sebelumnya kita lihat ya, ini Vt sama dengan V0 ditambah AT kuadrat. A-nya kan ada ya. Maka Vt sama dengan V0 ditambah AT. Nah, Vt-nya berapa? V0-nya berapa? V0-nya adalah 20 meter per second ditambah AT, A-nya itu 4 meter per second kuadrat dikali 5 detik. Jadi 20 ditambah 20, 4 kali 5 20 sama dengan 40 meter per second, 40 meter per detik. Itu untuk A1 ya, Ct-nya. Sekarang yang dia tanya berikutnya adalah S sama dengan berapa? Ya, S sama dengan, kita tahu rumusnya apa di belakang sana ya, kita lihat. Rumusnya apa? S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, maka kita pakai rumus itu. S sama dengan V0T ditambah setengah A kali T kuadrat. T-nya berapa tadi? T-nya adalah 5. Maka T0-nya berapa? 20. Jadi 20 dikali 5 ditambah setengah kali 20, dikali 4. A-nya kan 4 ya. Dikali 4 dikali 5.
setengah kali 4 kali 5. 20 kali 5 adalah 100. Kemudian setengah kali 4 sama dengan 2 kali 5, 10. Jadi jarak yang ditempuh adalah 110 meter. Nah, itu untuk jawaban nomor A. Kemudian jawaban nomor B bagaimana? Nomor B. Ditanya adalah VT sama dengan kecepatan rata-rata pada saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 6, ya. Kecepatan rata-rata saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Maka kita cari dulu pada saat T sama dengan 2, kecepatannya berapa? Maka V-nya berapa? Maka VT sama dengan V0 tambah AT. Sehingga sama dengan V0-nya itu 20 ditambah 4 dikali T-nya adalah 2. Jadi 20 ditambah 8 sama dengan 28. Kemudian pada saat T sama dengan 6, ya, T sama dengan 6, maka VT sama dengan V0, lagi-lagi saya tulis terus, 0 ditambah AT. Jadi VT sama dengan V6 sama dengan 20 ditambah 4 kali 6 sama dengan 20 ditambah 24 sama dengan 44. Maka kecepatan rata-ratanya adalah V1 ditambah V2 per 2, yaitu sama dengan, ya, per 2 ya, karena ada dua poin yang kita hitung, ya, pada saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Jadi V1-nya itu 28 ditambah 44 bagi 2 sama dengan berapa? 72 dibagi 2 sama dengan 36 meter per second. Ini adalah kecepatan rata-rata. Yang berikut kita lihat tentang gerak lurus berubah beraturan untuk gerak vertikal. Pada gerak vertikal dikenal ada dua, yaitu gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal. Jadi misalnya satu buah bola dilempar dari sini, ini bola dilempar ke atas sampai setinggi sekian, kemudian jatuh ke bawah ke permukaan tanah. Nah, ini namanya gerak vertikal. Yang perlu kita ketahui pada gerak vertikal ini adalah apa? Ketinggiannya berapa dicapai, ya. Kemudian kecepatan pada saat di sini berapa? Misalnya di sini adalah titik A, kecepatan di A berapa, dan tinggi A berapa. Nah, itulah yang kita pelajari, kita lihat rumus-rumusnya. Sedangkan gerak jatuh bebas itu ini misalnya sebuah gedung tinggi, kemudian seorang anak bukan menjatuhkan diri, ya, tapi menjatuhkan bola ke sini, ke tanah. Nah, apa yang kita ketahui, apa yang perlu kita cari dari sini, bisa saja kita cari tinggi gedung ini berapa, kemudian kecepatan bola sampai di sini ketika mendekati tanah berapa. Dan perlu Anda ingat, pada gerak vertikal ini persamaannya sama dengan persamaan pada gerak bidang datar. Hanya yang berpengaruh di sini bukan kecepatan gerak, percepatan karena perubahan kecepatan, tapi percepatan yang berpengaruh di sini adalah percepatan gravitasi bumi, ya. Yang berpengaruh adalah
adalah percepatan gravitasi. Ya, sehingga yang kita gunakan tinggal kita mengganti A ini, persamaannya tinggal kita ganti A ini dengan percepatan gravitasi atau G. Gitu ya. Dan karena geraknya jatuh ke bawah, jadi misalnya ini adalah sumbu Y, dan di sini adalah titik di mana benda mulai jatuh, maka daerah yang ke bawah ini disebut daerah negatif. Maka persamaan dari tanda plus daripada bidang datar ini kita ganti dengan tanda negatif. Jadi persamaan-persamaan yang berlaku di gerak jatuh bebas adalah VT sama dengan V0 kurang GT. Ya, ingat lagi-lagi kenapa kurang, karena jatuhnya ke bawah. S itu sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. Lalu persamaan berikut lagi adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dikurang 2G kali. Nah, karena ini yang jatuh ke bawah itu yang kita perhatikan adalah tinggi, ya. Karena yang kita perhatikan itu adalah tinggi, maka yang persamaan yang ini juga bukan S, tapi ini adalah H, ya. Saya hapus dulu. Yang ini adalah bukan S, tapi H. H sama dengan, kemudian di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Ini pada gerak vertikal juga sama, ya. Pada gerak vertikal juga sama, hanya ada beberapa poin yang harus diingat, yaitu bahwa kecepatan benda pada saat T, ya, kecepatan pada saat T adalah VT sama dengan V0 kurang GT. Ya. Kemudian tinggi benda pada saat T, itu H sama dengan V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Kemudian tinggi maksimal, ya, tinggi maksimum yang dicapai, jadi yang di sini ini, yang ini, tinggi maksimum yang dicapai adalah H maksimum itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. Kemudian ada lagi waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Waktu mencapai tinggi maksimum, nah, artinya sama dengan T max, ya, disingkat dengan T maksimum sama dengan T max sama dengan akar dari 2H per G. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh soalnya. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 32 meter. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu 10 meter per second, maka tentukan ketinggian bola di atas tanah setelah 2 second. Kemudian tentukan kecepatan bola pada saat menyentuh tanah. Lagi-lagi kita mulai dengan apa? Diketahui. Yang pertama, tingginya 32
meter. Maka H sama dengan, wah, gede amat ya. H sama dengan 32 meter. Kemudian apalagi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan bola itu, tentukan ketinggian bola dari atas tanah setelah 2 second. Ya, ditanya A, H pada saat H2 ya, H2 pada saat T sama dengan 2. Nah, kemudian yang ke B adalah VT-nya sama dengan berapa? Ya, VT-nya sama dengan berapa? Kita lihat. Kalau ini kejadian ini kalau mau digambarkan, seperti ini. Jadi bola ada tinggi seperti ini permukaan tanah. Gedung ini tingginya adalah berapa tadi? 32 meter. Nah, sebuah bola dijatuhkan dari sini ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi, ya kita bisa menyelesaikan ini dengan ilustrasi gambar di atas. Ya. Jawab. Yang pertama, H sama dengan berapa di saat T sama dengan 2. Nah, kita lihat. Dia bergerak dari sini ke sini, dari atas ke bawah, ya. Bola ini bergerak dari atas ke bawah. Kecepatan awalnya berapa? Karena dia dijatuhkan, maka kecepatan awalnya, di sini kita belum ketahui. Karena bola itu dijatuhkan, maka kecepatan awalnya adalah 0. V0, bukan dilempar ya. Karena dijatuhkan, berarti V0 sama dengan 0. Jadi, tidak usah pusing-pusing. H sama dengan, kita lihat rumusnya, H sama dengan V0 kuadrat, V0T dikurang setengah G T kuadrat, betul ya? Nah, ini rumusnya. Nah, T-nya ada, T-nya 2. Nah, maka G-nya berapa? G-nya 10. Maka kita lihat, V0-nya adalah 0. 0 kali T, 0. 0, ya. H sama dengan 0 kurang setengah GT kuadrat. G adalah 10. T-nya itu 2. 2 kuadrat. Jadi, H sama dengan min setengah, min 5 ini 10 kali setengah ya, 2 dengan 10 itu 5, dan 5 kali 4 20, jadi min 20. Artinya apa? Artinya tinggi benda setelah benda ini jatuh ya, tinggi benda setelah benda ini jatuh ke bawah pada saat T adalah misalnya di sini 20 meter dari sini, 20 meter dari atas. Berarti tinggi benda dari bawah berapa? Jadi tinggi bendanya adalah tinggi benda pada saat T, tinggi benda saat T sama dengan 2 adalah tinggi awal dikurangi tinggi akhir, sehingga sama dengan 32 dikurang 20 sama dengan 12 meter. Jadi tinggi benda dari tanah pada saat dia bergerak selama 2 detik adalah 12 meter. Kemudian yang kedua, untuk bisa menentukan kecepatan akhir atau VT-nya, kita perlu tahu dulu waktu untuk menempuh jarak, ya, waktu untuk jatuh sampai ke tanah itu berapa. Ya, dengan kita cari dulu waktunya. Waktu T sama dengan, kita bisa menggunakan akar dari 2H per G.
sehingga sama dengan 2 kali 32 akar dari 2 kali 32 per 10 sama dengan akar dari 64 per 10 sama dengan akar dari 66,4, sehingga T sama dengan 0,8. Nah, setelah kita tahu T-nya sama dengan 0,8, baru kita hitung kecepatan akhirnya berapa. Maka VT sama dengan V0 dikurang GT, ya kan? Sehingga sama dengan V0 itu 0 kurang 10 kali 0,8 sama dengan minus 8 meter per second. Berikut ini ada soal yang harus Anda kerjakan, ya. Saya kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan ini, ya, dengan catatan Anda harus mengerjakannya dengan baik. Demikian pertemuan hari ini, sampai jumpa pada video yang akan datang.